何をネスセコンズ。Halo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime spring terbaru kali ini, yaitu anime Muscle Magic and Muscle yang sekarang udah nyampe ke episode ke-11. Nah, dimana di episode kali ini kita bakalan ditunjukin pertempuran yang cukup overpower. Nah, buat kalian yang udah penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode kali ini, makanya langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Selebeu. Di awal scene kita ditunjukin dengan Babang Abel yang berkata bahwa dirinya terkejut karena ternyata ada orang selain Reine yang bisa mengatasi mata iblis milik Razor. Dan Abel juga tak menyangka kalau Mas memiliki sihir lebih baik dari Reine sang visioner suci. Abel yang tengah menanggapi Babang Mas, sontak pembicaraan Abel berhenti karena melihat reaksi Babang Mas yang kayak gini. Karena Mas takut ketahuan tak memiliki sihir. Namun di sini Mas lega ketika Abel melanjutkan perkataannya. Mungkinkah Mas adalah sosok yang memiliki potensi? Abel menegaskan kalau di dunia itu takkan memperlakukan semua orang secara setara. Abel sebagai binatang buas tak akan membiarkan keberadaan kaum-kaum yang lebih rendah. Mereka itu harusnya patuh, tak perlu menuntut hak yang mereka miliki. Dan mereka itu hanya mengambil keuntungan atas kebaikan. Abel bertanya, bukankah mereka itu sudah kurang ajar? Kemudian Abel memberi saran bahwa Babang Mas tak perlu repot-repot menanggung beban yang gak berguna. Lantas Mas bertanya, apakah mereka yang dimaksud adalah orang-orang yang tak memiliki sihir? Abel pun membenarkannya dan ia akan membuang mereka itu. Abel berasumsi kalau menurutnya jika cuman mengasingkan mereka itu adalah cara yang terlalu lembut, dan Abel akan mengubah sistem tersebut termasuk orang-orang yang tertinggal dan melindungi mereka. Mendengarnya membuat Babang Mas teringat dengan masa kecilnya yang selalu diasuh oleh sang kakek. Sang kakek selalu terkejut dengan kelakuan Babang Mas yang gak ngotak, bisa salto di saat masih bayi. Namun ingatan yang paling penting di sini yaitu perkataan dari sang kakek, di mana sang kakek bilang bahwa Mas adalah putra kebanggaannya. Alhasil Mas tak sependapat dengan Abel dan merasa kalau dirinya tak akan pernah bisa akur dengan Abel. Sontak Abel berkata bahwa Mas memiliki otak yang dungu dan kaum rendahan memang harus dibasmi. Dengan mudah Mas menghancurkan boneka milik Abel, dan untungnya Mas menghindari cairan asam yang ada di dalam boneka itu. Sementara itu Love yang baru datang malah panik melihat Abel yang sedang bertarung. Tapi Love jadi terheran melihat Mas yang terlalu overpower di luar nalar mengalahkan para boneka cairan asam tanpa menyentuh, layaknya seperti bermain bowling. Mas berkata jika dirinya bisa mengalahkan Abel, maka Abel merupakan kaum rendahan yang diucapnya. Kemudian Mas bertanya di mana Lemon, tapi rupanya Abel nggak tahu siapa itu Lemon. Abel hanya menerima energi sihir dari semua orang. Lalu Abel kembali menegaskan yang kuat akan merebut sesuatu dari yang lemah, dan hal itu adalah hal yang lumrah. Lantas Abel kembali menyerang menggunakan 3 boneka berbentuk Joker. Namun secara nggak diduga inilah yang terjadi.
Hanya dengan sekali pukul, semua boneka itu malah amburadul. Dan jika apa yang dikatakan Abel itu benar, maka dari itu jika Mas menang, Abel harus memberitahu lokasi Lemon berada. Abel hanya menjawab bahwa Mas memiliki mulut yang besar. Lalu tiba-tiba aja Mas terkejut dengan tubuhnya yang bergerak dikendalikan oleh Abel. Dan saat ini Mas hampir mati karena Abel mengendalikan Mas dan mencekik dirinya sendiri. Namun ketika benangnya terputus, Mas kembali seperti semula. Kemudian Abel menunjukkan sebuah boneka yang mana itu adalah Finn yang telah menjadi boneka. Abel merasa ini akan menarik. Abel memberitahu bahwa teman Mas yang satunya lagi telah terluka parah dan nggak bisa digunakan. Dan agar hal ini semakin menarik, Abel memberi aturan di mana Mas dilarang menyentuhnya. Jika itu terjadi, maka tubuh Finn pun akan terluka. Namun dengan santuinya Mas berkata, sontak Abel menggerakkan Finn untuk menyerang Mas. Namun Mas hanya terdiam tak melakukan perlawanan. Sementara Abel terus ngebacot bahwa Mas tak memiliki keputusan untuk berkorban. Itu artinya orang-orang yang berpikiran dirinya adalah orang baik merupakan suatu kebohongan. Namun betapa terkejutnya Abel ketika dirinya menyerang Mas. Bukan Mas yang luka tapi senjatanya yang hancur. Mas kebingungan dengan pikiran Abel yang terlalu dalam. Lantas Mas menunjukkan koinnya lalu bertanya, apakah kamu menginginkan koin ini? Kemudian Mas melemparkan koinnya pada Abel. Tapi rupanya itu cuma prank doang. Mas hanya menggunakan koin itu sebagai alat pemotong tali yang mengikat Finn. Alhasil, Finn kembali pada wujud manusianya. Sementara Abel yang terkejut dan semakin murka langsung mengikat Mas dengan benang sihirnya. Namun apa yang terjadi? Babang Mas akan membuat Abel menyesal karena telah macam-macam terhadap temannya. Lantas, dengan kekuatan otot Mas yang di luar nalar, membuat satu persatu jari Abel patah dan inilah yang terjadi. Di saat itulah Abel mengeluarkan sihir Marion's Cane, di mana Mas yang di dalam jangkauannya langsung berubah menjadi boneka. Abel kembali ngebacot bahwa hukum rimba takkan bisa diubah, di mana yang lemah akan dimangsa. Dan menurut Abel, Mas hanyalah seekor kelinci yang pintar berargumen. Namun ketika Abel berniat mengambil koin emas milik Babang Mas, yang ditemukan malah kue sus. Tiba-tiba Mas kembali bergerak dan ngesepah si Abel. Love sebagai penonton terheran kok bisa ada kue sus di baju Babang Mas. Sedangkan Abel terkejut kok bisa Mas menggagalkan sihirnya. Padahal Mas sudah sepenuhnya menjadi boneka, yang dimana sinyal otak saraf sudah dihentikan dan merebut kendali kesadarannya. Abel berasumsi apakah ini akibat refleks tulang belakang, di mana setiap manusia memiliki refleks tangan menjauh ketika memegang benda panas. Manusia sejatinya memiliki neurotransmitter sebagai jalan pintas pengganti otak. Sedangkan sihir milik Abel hanya mengubah tampilan luarnya lalu mengendalikan, dan tidak mengubah bagian dalam dari manusia. Apakah ini yang dimaksud dengan reaksi pertahanan yang tidak disadari? Sontak Love sangat terheran melihat refleks Mas hanya karena takut kehilangan kue sus miliknya. Kemudian Abel kembali ngebacot bahwa Abel mengakui meski dunia telah menganut hukum rimba, wajar saja pihak yang lemah melakukan perlawanan. Oleh dari itu, Abel akan memperlihatkan sihir terkuatnya yang telah ia ekstrak dari energi sihir yang telah diserap. Dan inilah sihir second, berupa sosok boneka raksasa berkepala 3. Boneka ini memiliki kemampuan yang dapat mengubah siapapun jadi boneka dalam radius 100 km ketika tersentuh oleh tali yang tak kasat mata. Sambil menyerang, Abel terus ngebacot bahwa meski Mas seekor kelinci, sebagai rasa menghargai, Abel akan melawan Mas dengan sekuat tenaga. Namun malah ini yang terjadi.
Yap, selagi-lagi Abel terkejut melihat Mas yang baik-baik aja, sedangkan boneka Abel malah rusak. Dirinya pun bertanya-tanya. Lantas Mas menjawab bahwa dirinya hanya merobek talinya. Jelas Abel merasa itu mustahil, karena tali tersebut tidak bisa dilihat oleh siapapun. Sementara Love sebagai penonton melihat dengan jelas bahwa Mas hanya meregangkan tangannya, lalu merasakan sentuhan tali di lengan kiri, dan ketika itu sontak Mas langsung merobek tali tersebut dengan tangan kanan sebelum tangan kanannya tidak bisa bergerak. Lantas Mas membalikan perkataan Abel dengan menyebut kalau Abel sebagai kelinci yang mulai panik berkeringat dingin. Sontak Abel langsung kembali menyerang, namun hanya dengan satu tinju bonekanya hancur lebur. Kemudian Mas mengeluarkan sihir paling edan atau jurus rahasia yang tidak pernah diketahui oleh orang lain, bahkan tetangga pun nggak tahu. Mampus, patah lehernya tuh. Abel baru menyadari bahwa ternyata dirinya lah yang merupakan kelinci. Lantas Abel langsung teringat masa lalu ibunya, di mana sang ibu merupakan orang yang baik dan penyayang. Sang ibu terlahir sebagai bangsawan dan sang ibu memperlakukan rakyat jelata dengan setara. Sang ibu menyatakan bahwa dirinya hanya kebetulan terlahir dengan berkah yang lebih. Maka dari itu sang ibu selalu membagikan makanan untuk fakir miskin. Namun suatu hari sang ibu ditikam oleh salah satu fakir miskin rakus yang ingin mendapatkan bagian lebih. Hingga akhirnya sang ibu meninggoy sebagai putri bangsawan yang selalu percaya terhadap orang-orang baik, dan jasanya pun tak pernah diketahui oleh siapapun. Abel menceritakan hal itu pada Mas, dan menurut Abel belas kasih tidak dibutuhkan di dunia ini. Orang buangan akan ada dengan alasan tertentu dan mereka tak akan bisa berdampingan. Maka dari itu Abel membangun magia lupus yang dipenuhi oleh orang-orang tak puas dengan dunia ini. Abel memanfaatkan dan mengambil kekuatan mereka demi tujuannya, dan sampai kapanpun Abel tak akan merubah prinsipnya, di mana orang yang lemah harus dilenyapkan, bahkan kelas rendah pun harus dibasmi total. Namun Mas hanya berkata, apapun status sosialnya, penjahat tetaplah penjahat. Dan menurut Mas, pemikiran Abel sangatlah rumit. Mas mengabaikan pemikiran Abel karena yang lebih penting yaitu di mana keberadaan Lemon sekarang. Karena Abel sudah jelas kalah dari Mas, alhasil Abel menyatakan akan melepas semua siswa yang telah dijadikan boneka, terutama Lemon. Mas di sini merasa lega dengan Abel karena alasan semua yang telah dilakukan semata-mata demi ibunya, dan Mas menganggap bahwa Abel sebenarnya orang baik. Abel menelan nafas lalu berkata pada sang ibu bahwa ternyata mereka orang-orang yang bodoh. Namun tiba-tiba aja Lemon malu-malu mengatakan sangat-sangat berterima kasih. Babang Mas cuma bisa bersyukur dengan keadaan Lemon yang baik-baik aja. Ditonjoklah itu si Mas karena kurang peka. Tak lama Dot yang entah kenapa mukanya jadi gitu ikut bergabung dan merasa senang dengan kemenangan Babang Mas. Tak lama Vin baru menyadari dan menanyakan kemana si Babang Lens ya. Ya, Lens saat ini sedang berhadapan dengan Reine. Namun Reine menganggap Lens bukanlah murid dari Akademi Eston. Itu karena serangan Reine dengan mudah dipantulkan. Bahkan si laba-laba memberitahu jumlah energi sihirnya mentok tak terhitung. Ternyata dia adalah Innocent Zero yang telah menyamar menjadi Lens. Sementara Reine menanyakan apakah tujuan Innocent Zero datang ke tempat itu. Ya jelas aja Innocent Zero tak akan memberitahu apapun karena Reine bukan siapa-siapa. Namun dia sedikit memberitahu bahwa dirinya sedang mencari sesuatu di sekolah ini. Lantas ketika akan menyerang, sontak Reine ditahan oleh sebuah sihir pisau ukuran raksasa. Dan karena tak ada waktu, Innocent Zero pun pergi menemui Abel untuk membunuhnya. Sedangkan Reine harus melawan anak buah Innocent Zero, sang pembunuh berantai dan kanibal bernama John Pierre.
Dan yaps, itu lahir dari anime Muscle Magic and Muscle episode ke-11. Wedeh, kayaknya Babang Mas sudah semakin dekat untuk mencapai puncak visioner suci nih. Bisa mengalahkan Abel meski nggak bisa menggunakan sihir. Dan kayaknya di episode berikutnya kita bakalan ditunjukin pertempuran besar antara Rain Arms sang visioner suci melawan anak buah Innocent Zero. Jadi penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya? Makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Slepeu.